Halo, namaste dos, welcome to Dayat Malhotra Entertainment. Jumpa lagi bersama saya dalam acara belajar bahasa India. Dan kali ini kita sudah sampai pada part ke-23, di mana dalam part ke-23 ini kita akan belajar bahasa India tingkat tinggi. Kenapa? Karena di sini kita akan mulai membahas tentang tenses. Di mana tenses ini kita akan membahas tentang penggunaan kalimat dalam bentuk-bentuk waktu, guys. Seperti sama dengan bahasa Inggris, di sini kan sama juga kita belajar tentang bentuk waktu. Jadi bentuk waktu itu ada 3, yaitu bentuk waktu masa lampau, bentuk waktu masa sekarang, dan bentuk waktu untuk masa yang akan datang. Dan untuk tenses dalam bahasa India itu biasa dikenal dengan kata kal. Jadi tenses itu kalau dalam bahasa India itu biasa disebut dengan kal. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini kita akan belajar 3 bentuk waktu seperti past tense, present tense, dan future. Dan past tense, present tense, dan future juga ini nanti akan dibagi beberapa empat macam tiap bentuk waktunya. Seperti past tense itu ada 4 juga, kemudian present tense juga itu ada 4, kemudian future tense juga ada 4. Dan untuk pembahasan tenses ini nanti itu akan ada 12 video, guys, karena ada 3 bentuk waktu, semuanya dibagi 4, jadi 4 kali 3 itu 12. Jadi nanti mulai dari part 23 sampai part selanjutnya itu akan ada 12 video, itu kita akan membahas terkait dengan tenses. Dan sekarang untuk video pertama ini kita akan belajar terkait dengan past tense. Di past tense ini seperti kita ketahui, past tense itu adalah kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Semua itu kita akan bahas di sini, past tense. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sih belajar bahasa India itu dengan menggunakan kalimat-kalimat past tense? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi guys, perhatikan di sini ya, sebelum kita masuk pembelajaran lebih lanjut, di sini kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan past tense itu. Dan di sini kita bisa lihat past tense itu adalah dalam bahasa Indianya itu biasa disebut dengan bhutkal. Saya ulangi, past tense di sini adalah bhutkal ya, guys. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa past tense itu ada mempunyai 4 macam juga, yaitu seperti simple past tense, kemudian past continuous tense, kemudian past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Dan di sini kita akan lebih fokus dulu atau belajar simple past tense. Kalau untuk part ke-23 ini, nanti untuk part ke-24-nya nanti kita akan belajar tentang past continuous tense. Jadi hari ini kita akan fokus, maksud saya untuk di part ke-23 ini kita akan fokus pembelajaran tentang simple past tense. Jadi simple past tense itu kalau dalam bahasa India biasa dikenal dengan istilah sadaran bhutkal. Saya ulangi, simple past tense biasa dikenal dengan sadaran bhutkal kalau dalam bahasa India. Di sini saya jelaskan satu-satu. Seperti biasa dalam belajar kalimat itu kita harus menguasai itu pola-pola kalimat dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk di dalam belajar bahasa India kita kali ini juga kita akan menggunakan kalimat-kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Dan di sini kita akan mulai dulu satu-satu. Sebelum kita masuk kalimatnya, kita harus mengenal dulu kata kerjanya ya, kata kerja bantu. Di sini untuk kata kerja bantu ini adalah kata kerja yang akan disemaikan di awal seperti subjek dan di akhir ya, guys. Di sini kita bisa lihat saya, kata ganti orang pertama tunggal saya, terus kemudian Anda, kamu, kalian, dia, dan mereka. Di sini untuk lebih gampang kalian pelajari kata kerja bantunya itu, kalian harus lihat yang mana untuk orang pertama tunggal atau jamak itu, ini khusus untuk orang pertama baik tunggal maupun jamak ya, orang pertama saja. Kalau untuk orang kedua dan orang ketiga itu tidak masuk ya. Ini perhatikan untuk orang pertama tunggal dan orang pertama jamak itu nanti kalian pakaikan kata kerja bantunya itu ta atau ti. Kalau untuk laki-laki pakai ta, kalau untuk perempuan pakai ti. Jadi, tetapi kalau untuk menggunakan mene ini tidak sama juga dengan ini me. Tetapi kalau misal kamu gunakan mene juga tidak apa-apa, kalian tinggal gunakan juga ti atau ta tergantung dari jenis kelaminnya, guys. Oke. Ya, jadi supaya lebih gampang, saya akan ajarkan kalian di kalimat positif. Jadi untuk kalimat positif itu juga harus ada rumusnya, guys. Di sini ada rumus, ada karta, ada karm, dan
Kriya. Kalau misalkan kata ini adalah kata ganti benda atau orang ya. Terus kemudian di sini ada karm. Karm ini untuk kata kerja, sedangkan yang di sini itu kriya itu kata bantu. Jadi kalau di sini saya contohkan, misalkan di sini kita gunakan dulu untuk saya ya. Jadi saya itu dalam bahasa India itu me dengan mene. Kalian bisa pakai me atau mene. Jadi dia di sini ini karta, sedangkan ini kriya. Jadi nanti ini karta di awal, nanti kriyanya itu di akhir ya. Nanti di pertengahan itu disisipkan dengan kata kerja atau karm. Coba kita lihat satu-satu di sini. Kita mulai dari kalimat positif ya. Kalimat positif di situ kita mulai contoh satu supaya lebih gampang saya ajarkan kalian ya guys. Di sini me gayata. Di sini bahasa Indonesia itu saya sudah pergi. Saya sudah pergi. Coba lihat. Jadi saya ini bahasa Inggrisnya me. Di sini pakai me. Terus kemudian di sini ada ta. Berarti otomatis kalimat yang ini me untuk yang ini itu adalah laki-laki. Karena di sini kenapa saya sebut di sini laki-laki? Karena di sini di krianya atau di kalimat kata bantunya itu, kata kerja bantunya itu adalah ta. Karena di sini kita bisa lihat, coba lihat di sini untuk kata kerja bantu kalau gunakan ta berarti itu mal atau laki-laki. Kalau misalkan me di sini f ini kan female atau perempuan ya. Jadi dia pakainya di terakhirnya atau kata bantunya itu ti. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu perempuan, maka di sini akan kita ganti guys. Jadi seperti di sini me gai ti. Nah, jadi oke. Karena di sini tadi ada gayata dengan gayiti, sekarang saya jelaskan lagi. Kalau misalkan di sini hurufnya ta, misalkan seperti tadi, kalau misalkan laki-laki dia endingnya ta atau kata kerja bantunya ta, jadi otomatis kata kerjanya itu kalian harus gantikan i juga. Paham? Gantikan i seperti ini, me gayata, karena di sini ta, jadi di sini gayanya ini ti, perginya ini kan jadi ti. Kalau misalkan untuk perempuan, saya ulangi. Kalau untuk laki-laki, megayata, saya sudah pergi, megayata. Kalau untuk perempuan, megaiti, megaiti. Lanjut. Kemudian di sini kita bisa lihat. Coba kalian lihat di sini. Yang kedua yaitu saya sudah minum teh. Saya sudah minum teh itu bahasa Indianya mene chai piti. Mene chai piti. Untuk minum itu pi, kalau chai ini teh. Jadi mene chai piti. Kenapa di sini ti? Berarti ini menandakan untuk yang minum teh ini, mene ini, saya ini itu adalah perempuan karena di sini pakai ti, ini kan female. Nah, terus kemudian kenapa di sini tadi ada mene? Kenapa di sini lagi saya? Ya jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian bisa gunakan dua. Kalian boleh gunakan me atau boleh gunakan juga mene. Tetapi kalian harus jelas simpannya untuk kata kerja bantunya apa kata atau ti. Kalau untuk laki-laki dan untuk perempuan. Coba lihat kan seperti ini. Me chai piti. Saya sudah minum teh. Terus kemudian adik sudah dapat hadiah. Adik sudah dapat hadiah. Coba lihat adik itu bahasa Indianya chotebai. Ini adik. Chotebai ko upar mila ta. Jadi kata kerjanya itu mila. Kata kerjanya mila itu jadi dipakai ta. Nah, jadi kalau di sini misalkan kata kerjanya ini adiknya ini adalah perempuan, berarti di sini chote sis ko upar militi. Oke, saya ulangi. Chote bai ko upar milata artinya adik sudah dapat hadiah. Jadi di sini pakai ta, berarti ini adik ini adalah seorang laki-laki. Terus kemudian kita masuk ke mereka sudah pergi ke kantor. Coba lihat. Mereka sudah pergi ke kantor. Di situ itu kita lihat mereka itu bahasa Indianya itu adalah ini w atau une. W atau une. Jadi dia kalau misalkan untuk W itu atau mereka itu untuk kata kerja bantunya itu harus pakai T atau tin. Kalau laki-laki pakai T, kalau laki-laki perempuan pakai tin. Jadi seperti yang di awal pembelajaran tadi saya sampaikan, kalian cukup menghafal saja. Kalian cukup menghafal saja itu kata pertama tunggal dan kata orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Karena di situ kalau orang pertama itu dia gunakan tati. Selebihnya kedua jamak, kedua tunggal, ketiga jamak, ketiga tunggal itu semuanya pakai ti. Ini coba lihat. Kalau kecuali orang pertama tunggal dia itu pakai ta atau ti seperti ya. Jadi kalau untuk orang pertama tunggal itu yaitu saya dengan dia. Nah, jadi saya dengan dia ini tetap jangan pernah kalian pakaikan t atau tin karena dia itu ta atau ti dia, kecuali seperti Anda, kalian, kami, mereka itu pakai T atau tin. Kalau untuk laki-laki T, kalau untuk perempuan tin. Kita masuk di contoh kalimat. Coba lihat di sini, mereka sudah pergi ke kantor.
Mereka sudah pergi ke kantor, itu bahasa Indianya we daftar gaye te. Lihat, pergi. Ini tadi pergi itu pakai kan gaya. Jadi di sini karena di sini kata kerja atau kata kerja bantunya itu te, maka gayanya tadi diganti gayete. Kalau misalkan ta di sini berarti gayata. Saya ulangi kembali. Kalau misalkan di sini ti berarti gayiti. Oke, saya ulangi kembali. Jadi mereka sudah pergi ke kantor, bahasa Indianya itu we daftar gayete. Sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Sama seperti kalimat positif, untuk kalimat negatif di sini sama menggunakan kata karm dengan kriya. Saya ulangi kembali, kata itu kata benda, karm itu kata kerja, sedangkan kriya itu adalah kata bentuk kata kerja bantu. Nah, perbedaannya dengan kalimat positif, untuk kalimat negatif di sini tinggal ditambahkan dengan nehi. Nehi itu artinya tidak. Jadi dia rumusnya kata tambah nehi tambah karm tambah kriya. Oke, jadi seperti di awal tadi, untuk kalimat positif itu bahasa Indianya itu sadaran fakya, sedangkan untuk kalimat negatif itu bahasa Indianya nakaratmak fakya. Saya ulangi, untuk kalimat positif itu sadaran fakya, sedangkan kalimat negatif nakaratmak fakya. Jadi sekarang kita lanjut ke kalimat nakaratmak fakya atau kalimat negatif. Ini gampang sekali ya guys, tinggal kita tambahkan nehi. Coba lihat. Dia tidak pergi. Nah, jadi kita bisa lihat dia itu bahasa Indianya ini. Nah, ini dia kan. Nah, dia itu bahasa Indianya itu wo atau usne. Kalian bisa gunakan wo atau usne, terserah kalian. Wo atau usne. Jadi di sini wo nehi gaya ta. Gaya ini pergi. Kalau tak ini dia kata kerja bantu. Kenapa dia pakai gaya? Berarti ini menandakan bahwa dia laki-laki kan? Tidak perlu saya ulangi kembali karena sudah jelaskan di awal tadi. Jadi setelah kata benda atau setelah karta ditambahkan nehi, baru tambah karm, baru tambah kriya. Ini karta, wo ini karta, sedangkan nehi ini nehi ya, kata negatif, sedangkan karm itu gaya pergi, sedangkan kriya itu kata kerja bantu. Wo nehi gaya ta. Kenapa dipakai ta? Karena di sini kan sama, ini kan untuk perempuan kan pakai ta. Oke, lanjut. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Jadi bisa juga kalian di sini gunakan kalau untuk laki-laki di sini berarti wo nehi gayi ti. Kalau untuk laki-laki. Maksud saya itu kalau gaya tak itu laki-laki. Jadi wo nehi gaya tak. Jadi kalau perempuan di sini itu wo nehi gayi ti. Kalau untuk perempuan wo nehi gayi ti. Tinggal diingat kalau laki-laki itu ta, kalau perempuan ti. Wo nehi gayi ti kalau perempuan. Terus kemudian di sini kita lanjut. Bisa juga kalian gunakan wo ini usne, bisa juga kalian gunakan usne nehi gayata atau usne nehi gayiti. Ya kan? Nah, terus kemudian lanjut ke kalimat berikutnya, tumne paninehi piata. Tumne paninehi piata. Jadi seperti ini. Karta itu kata benda, ini kan kata bendanya ada dua. Bendanya itu kan air pani. Sedangkan Anda ini tumne, kamu ini tumne. Jadi untuk tumne ini adalah Anda ini adalah tumne bahasa Indianya ya. Coba lihat di sini tumne udah pakai begini. Bisa juga kalian pakai tum di sini. Tum paninehi piata. Berarti ini laki-laki. Ini laki-laki ya. Anda tidak minum air. Tumne paninehi piata. Ini air ini pani. Jadi dia datang ke sini, dia gabung ke sini sama-sama kata benda, kemudian habis karta, kemudian tambah nehi, baru karm kata kerja, baru kriya. Jadi bahasa Indianya tumne pani nehi piata. Bisa juga kalian pakai gunakan tum pani nehi piata. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tumne pani nehi piati. Jadi di sini piati aja. Kalau untuk di sini itu karena dua huruf konsonan hidup, yang hidup seluruh konsonan, jadi di sini tidak boleh pijiti. Jadi nanti harus piata. Kalau piti itu tidak ada. Jadi kalau untuk perempuannya, karena di sini posisinya ti, jadi tidak boleh dia ketemu dua huruf huruf hidup guys. Jadi kalau untuk perempuannya tumne pani nehi piati, tetap piati, bukan pijiti, jangan diganti. Oke, lanjut kalimat berikutnya. Kita tidak pergi ke pasar. Ini kita bahasa Inggrisnya itu ini ya, kita atau kami ya. Kita atau kami itu bahasa Indianya ham atau hamne. Bisa kalian gunakan ham, bisa kalian gunakan hamne. Jadi bahasa Indianya aja seperti tadi ya.
Ham bazar nehi gaye te. Kenapa pakai te? Karena di sini kami itu kata kerjanya itu te. Ham bazar nehi gaye te. Kalau misalkan perempuan berarti di sini ham bazar nehi gayi ti. Sorry. Ham bazar nehi gayi tin. Gayi tin. Ya, di sini pakai tin. Saya ulangi. Ham bazar nehi gayi tin. Pakai tin dia, bukan te. Oke. Bisa juga kalian pakai di sini itu hamne bazar nehi gaye te. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya di situ adalah apni nehi dekata. Anda tidak lihat. Apne nehi dekata. Anda, ini Anda kan? Nah, ini Anda itu atau kalian ya. Atau kalian berarti ini kalian lebih dari satu. Apne Anda ini. Kalian Anda tidak lihat. Berarti kalian di sini, Anda di sini itu lebih dari satu orang karena kalian ini menandakan. Jadi Anda itu bahasa Inggrisnya apne. Anda tidak lihat. Jadi apne nehi dekata. Kalau misalkan di sini perempuan, di sini apne nehi dekitin. Oke, saya ulangi. Apne nehi dekitin. Oke, kemudian guys kita lanjut ke kalimat tanya. Jadi kalimat tanya dalam bahasa India itu praswachak vakya. Praswachak vakya di sini juga sudah ada rumusnya. Di sini adalah pertama itu kata tanya, kemudian ditambah karta, ditambahkan baru tambah kriya. Jadi di mana-mana semua kalimat tanya dalam bahasa India itu harus diawali dengan kata tanya, kemudian disambung dengan karta atau kata benda, kemudian ditambah karm atau kata kerja, kemudian ditambah kriya atau kata bantu. Oke. Kita lihat di sini ya. Apa mereka sudah pergi? Kia. Apa ini bahasa Indianya kia. Jadi kalau bahasa Indianya kia we gayete, kia we gayete. W di sini sama. W makanya pakai T ya. Jadi tidak usah perlu jelaskan panjang lebar lagi untuk penggunaan T, tin, tati ini kalian sudah jelas. Tinggal kita bahas satu. Coba lihat. Kia we gayete. Apa mereka sudah pergi? Terus kemudian kon ayata, siapa yang datang? Kon ayata, siapa yang datang? Kita ulangi, kon ayata, siapa yang datang? Kemudian lanjut, apakah saya sudah tidur? Bahasa Indianya, kiame soyata, apakah saya sudah tidur? Bahasa Indianya, kiame soyata. Terus kemudian, apakah mereka tidak pergi ke kantor? Bahasa Indianya, kiawe daftar nehi gayete. Saya ulangi, apakah mereka tidak pergi ke kantor? Bahasa Indianya kiawe daftar nahi gayete. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh kalimat lain ya. Jadi kita mulai dulu dari contoh-contoh kalimat sadaran vakya lainnya ya. Jadi di sini sadaran vakya itu adalah kalimat positif. Di sini kita bisa lihat di situ lukisan ini dilukis oleh Prasun. Jadi bahasa Indianya ye tasvir Prasun ne banaiti. Saya ulangi, lukisan ini dilukis oleh Prasun. Bahasa Indianya ye tafsir Prasun ne baneti. Ya, terus kemudian rupa sudah minum sari buah. Bahasa Indianya rupa ne jus piata. Saya ulangi, rupa sudah minum sari buah. Bahasa Indianya rupa ne jus piata. Terus kemudian lanjut, kemarin hari hujan. Kemarin hari hujan. Bahasa Indianya kal saridin barish huiti. Sekali lagi saya ulangi, kemarin hari sudah hujan. Kemarin hari hujan. Bahasa Indianya kal saridin barish huiti. Lanjut, dia sudah menyanyi. Bahasa Indianya usne gana gayata. Usne gana gayata. Terus lanjut, dia sudah pulang. Dia sudah pulang. Bahasa Indianya wogar pahunch gayata. Saya ulangi, dia sudah pulang. Bahasa Indianya wogar pahunch gayata. Kemudian Rohit sudah berangkat ke sekolah. Rohit sudah berangkat ke sekolah. Bahasa Indianya Rohit school gayata. Saya ulangi, Rohit sudah berangkat ke sekolah. Bahasa Indianya Rohit school gayata. Lanjut, Raj sudah menumpahkan air. Raj sudah menumpahkan air. Bahasa Indianya Raj nepani giraya ta. Saya ulangi, Raj sudah menumpahkan air. Bahasa Indianya Raj nepani giraya ta. Oke, lanjut.
Berikutnya di sini dia sudah membeli bunga-bunga segar. Dia sudah membeli bunga-bunga segar itu bahasa Indianya usne tajepul karitete. Saya ulangi, dia sudah membeli bunga-bunga segar bahasa Indianya usne tajepul karitete. Oke guys, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh kalimat nakaratmak vakya atau kalimat negatif. Di sini kita mulai satu-satu ya guys. Ia tidak pergi ke rumah teman. Bahasa Indianya wo apne mitra ke घर नहीं गया था. Saya ulangi, ia tidak pergi ke rumah teman. Bahasa Indianya wo apne mitra ke घर नहीं गया था. Lanjut, ayah tidak bisa hadir. Saya ulangi, ayah tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahasa Indianya pitaji sarirat nehi soyete. Saya ulangi, ayah tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahasa Indianya pitaji sarirat nehi soyete. Oke, lanjut. Dia tidak bersedih. Dia tidak bersedih bahasa Indianya wohduki nehiti. Wohduki nehiti. Saya ulangi, dia tidak bersedih bahasa Indianya wohduki nehiti. Lanjut, Pragati belum selesai bekerja. Pragati belum selesai bekerja bahasa Indianya Pragati nekam samap nehi kiata. Saya ulangi, Pragati belum selesai bekerja bahasa Indianya Pragati nekam samap nehi kiata. Oke. Kemudian berikutnya, Rafina menari tidak bagus. Rafina menari tidak bagus bahasa Indianya Rafina kan nrutya acha nehita. Saya ulangi, Rafina menari tidak bagus bahasa Indianya Rafina kan nrutya acha nehita. Oke, saya ulangi sekali lagi. Rafina menari tidak bagus bahasa Indianya Rafina kan nrutya acha nehita. Oke, berikutnya, saya tidak memberikan buku ini kepadanya. Saya tidak memberikan buku ini kepadanya bahasa Indianya mene ye pustak use nehi diti. Saya ulangi, mene ye pustak use nehi diti. Saya tidak memberikan buku ini kepadanya. Kemudian lanjut, sopir tidak mencuci mobil hari ini. Sopir tidak mencuci mobil hari ini bahasa Indianya driver ne aaj gadi nehi dui. Saya ulangi, sopir tidak mencuci mobil hari ini bahasa Indianya driver ne aaj gadi nehi dui. Oke, berikutnya, saya tidak berpikir begitu. Saya tidak berpikir begitu bahasa Indianya mene istara nehi sochata. Saya ulangi, saya tidak berpikir begitu bahasa Indianya mene istara nehi sochata. Kemudian lanjut, berikutnya, sebuah piring sudah pecah tetapi belum dibuang. Sebuah piring sudah pecah tetapi belum dibuang bahasa Indianya ek plate to keti parantu piki nehiti. Saya ulangi, sebuah piring sudah pecah tetapi belum dibuang bahasa Indianya ek plate to keti parantu piki nehiti. Saya ulangi, ek plate to keti parantu piki nehiti. Kemudian untuk kalimat berikutnya, dia belum menikah. Dia belum menikah bahasa Indianya usne shadi nehi kiti. Saya ulangi, dia belum menikah bahasa Indianya usne shadi nehi kiti. Oke guys, kemudian kita lanjut ke kalimat-kalimat praswachak vakya atau biasa disebut dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita mulai satu-satu di sini. Buah-buahan masih ada di meja. Apakah dia sudah makan buah? Bahasa Indianya yaitu Shari pal abibi mech parhe kya usne pal kayete. Saya ulangi, buah-buahan masih ada di atas meja. Bahasa Indianya Shari pal abi mech parhe. Apakah dia sudah makan? Kya usne pal kayete. Saya ulangi, Shari pal abibi mech parhe kya usne pal kayete. Oke, kemudian kita lanjut. Apakah Anda pernah membaca Mahabharata? Bahasa Indianya Kya tumne kabhi Mahabharata paditi. Saya ulangi, apakah Anda pernah membaca Mahabharata? Kya tumne kabhi Mahabharata paditi. Saya ulangi sekali lagi, Kya tumne kabhi Mahabharata paditi. Oke, lanjut. Apakah ia mengenakan sepatu hitam? Apakah ia mengenakan sepatu hitam? Bahasa Indianya yaitu Kya usne kali jute pahinete. Saya ulangi sekali lagi. Apakah ia mengenakan sepatu hitam? Kya usne kali jute pahinete. Berikutnya, apakah Anda kenal pankaj? Apakah Anda kenal pankaj? Bahasa Indianya Kya tum pankaj ko jantete. Sekali lagi saya ulangi, Kya tum pankaj ko jantete. Ya, berikutnya, apa yang terjadi pada Sohan? Sohan ko kya hua tha?
Apa yang terjadi pada Sohan? Artinya bahasa Indianya Sohan ko kya hua tha? Saya ulangi, apa yang terjadi pada Sohan? Sohan ko kya hua tha? Berikutnya, apakah Sneha tidak berbicara apa-apa? Kya Sneha ne koi bat nahi ki? Saya ulangi, apakah Sneha tidak berbicara apa-apa? Kya Sneha ne koi bat nahi ki? Iya, kemudian kita lanjut. Apakah kemarin Prasum sakit? Kya Prasum bimarta? Saya ulangi, apakah kemarin Prasum sakit? Kya Prasun bimarta? Kya Prasun bimarta? Itu bahasa Indianya. Kemudian, siapa yang datang pertama ke sini? Siapa yang datang pertama ke sini? Bahasa Indianya, kon pahile yaha ayata. Kon pahile yaha ayata. Siapa yang datang pertama ke sini? Bahasa Indianya, kon pahile yaha ayata. Kemudian, apakah kakaknya tenggelam di sungai? Saya ulangi, apakah kakaknya tenggelam di sungai? Bahasa Indianya, kya uski behinedi midup gaiti? Saya ulangi, apakah kakaknya tenggelam di sungai? Bahasa Indianya, kya uski bahinadi medup gaiti? Sekali lagi, kya uski bahinadi medup gaiti? Berikutnya, apakah Nanu sudah melempar bola? Kya Nanu negen fekiti? Saya ulangi, apakah Nanu sudah melempar bola? Kya Nanu negen fekiti? Sekali lagi, apakah Nanu sudah melempar bola? Kya Nanu negen fekiti? Oke, jadi guys, sampai di situ dulu ya untuk belajar bahasa India kita part ke-23. Sampai ketemu di belajar bahasa India part ke-24 yang akan kita membahas past continuous tense. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa melihat nanti pemberitahuannya pada saat saya mengupload untuk part ke-24-nya. Sampai di sini dulu ya. Bye bye.